nanti akan muncul salasuna dajjalun, 30 jumlahnya. Semua mereka itu mengaku Nabi. Diurutlah oleh para ulama zaman dulu sampai hari ini masih lebih kurang 10 orang yang mengaku Nabi. Berarti masih ada nanti Bapak Ibu. Menurut hadis itu 30. Misalnya Musailamah Al-Kadzab, Al-Ansi, kemudian Mirza Ghulam Ahmad. Ada beberapa nama disebutkan dalam kitab sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di pagi ini kembali kita melanjutkan kajian perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. Tajuk utamanya tentang tanda-tanda kiamat besar. Sebelum kita lanjut, seperti biasa kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan keberkahan majlis ini, dan waktu yang kita luangkan hendaknya menjadi pahala dan pembela kelak di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma anzil sakinata wal barakata was salamata wal afiyata ala hazihil jamaah, jamaati Masjid Nuril Huda ya arhamar rahimin. Allahumma astaqimna fi dinika, Allahumma akhlisna fi kulli amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampai kita pembahasan tentang tanda-tanda kiamat. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, al-qiyamah, kiamat bahasa lainnya adalah as-sa'ah. Pembahasan tentang as-sa'ah, tentang kiamat ini dibagi oleh para ulama kepada dua. Yang pertama al-qiyamatu as-sughra, kiamat kecil. Yang kedua al-qiyamatu al-kubra, kiamat besar. Kiamat kecil yang dimaksud adalah akhir zaman. Maka sebelum masuk ke periode tanda-tanda kiamat besar, akan berlaku tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat kecil ini banyak sekali, dan itu pun dibagi kepada 3 kategori. Ada yang sudah berlaku, yang berlalu, yang terjadi, seperti terbelahnya bulan, kematian Nabi Muhammad SAW, dan lain sebagainya. Dan ada yang sedang berlangsung dan terus berlangsung, dan itulah yang terjadi berulang-ulang, sehingga sebagian mengatakan itu kebiasaan. Nah, sesungguhnya tidak ada istilah kebiasaan di dunia ini, apalagi menyebutkan itu terjadi secara kebetulan. Tidak satu pun di dunia ini yang kebetulan. Semua sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedemikian rupa. Yang ketiga, sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka yang terjadi di masa yang akan datang ini diantaranya adalah Fathu Baitul Maqdis, terbebasnya Baitul Maqdis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke tanda kiamat yang besar, berarti jilid kedua dari buku yang dulu Bapak Ibu pernah beli, yaitu di buku seri Perjalanan Akhirat, di jilid yang kedua, itu judulnya Kiamat dan Hari Berbangkit. Kiamat di sini maksudnya adalah kiamat besar. Saya akan bacakan satu hadis tentang tanda kiamat kecil, yang hari ini sebagian ulama mengatakan inilah dia.
Ini pendapat para ulama. Hadis ini hadis sahih, terdapat di dalam riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah bersabda, annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, sayakunu fi akhiri ummati unasun, akan muncul di akhir umatku ini unasun, orang-orang yuhadditsunakum ma lam tasma'u, mereka berbicara, berbual, atau mungkin bahasa kerennya berceramah, bercerita, ma lam tasma'u, yang tak pernah kalian dengar. Antum wala abaukum, kalian maupun bapak-bapak kalian. Fa iyyakum wa iyyahum, maka kalian jauhilah dan mereka jauhi. Hadis ini maknanya Bapak Ibu, akan muncul nanti suatu kelompok atau orang ataupun oknum ataupun identitas yang mana mereka berbicara, pembicaraannya itu tidak pernah kita dengar dan tidak pula pernah didengar oleh bapak-bapak kita, orang tua kita, ulama-ulama kita terdahulu. Apa maksudnya hadis ini? Maka di sini ada yang mengatakan itulah apa yang terjadi pada sosok yang hari ini sedang viral, yang mana bahasanya tidak pernah kita dengar dan tidak pernah pula di kitab-kitab para guru dan ulama kita. Paham maksud arah pembicaraan saya? Paham ya Pak Ketua ya? Jadi enggak pernah kita dengar ucapan seperti itu. Ketika dia berbicara dengan malaikat Munkar Nakir, begini bahasanya. Ketika berbicara dengan semut, dihaluskan bahasanya. Mentang-mentang semut itu kecil, halus pula bahasanya. Jumpa pula dengan penjaga kubur yang ada dalam kubur itu, lain pula bahasanya. Tapi itu saja yang dibolak-balik. Bagi yang tidak mengerti bahasa itu, maka dia akan mengiyakan, mengangguk-angguk dan bertepuk tangan. Maka para ulama, salah satunya yang memberi komentar itu adalah Ustaz Adi Hidayat, di mana beliau katakan, karena beliau ini mengkaji hadis yang luar biasa, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim banyak kali, dan tafsir-tafsir pun beliau kuasai, dan kita pun telusuri tidak ada di dalam kitab-kitab yang semacam itu. Orang tua kita dahulu tak pernah mengucapkan, guru-guru kita tak pernah mengucapkan, apalagi kita. Dan itu pun hari ini diucapkan. Maka para ulama menyebutkan itu merupakan salah satu di antara yang akan berlaku di akhir zaman yang menimpa umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu hadis yang berkaitan dengan akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tentang tanda-tanda akhir zaman ini banyak sekali. Kalau kita pretelin satu persatu akan lama. Tapi kita mengambil garis besarnya, lebih kurang 40 tanda yang sudah kita sebutkan. Dan itu kita rangkum di dalam buku Nasihat Akhir Zaman. Baik, kita akan masuk ke periode berikutnya. Tanda kiamat besar. Sebelum kita masuk ke pembahasan, tanda kiamat besar ini adalah termasuk perkara gaib. Perkara gaib, akal manusia sangat terbatas. Bahkan Nabi sekalipun tidak tahu kapan itu persisnya terjadi. Maka oleh karenanya kita membahas tentang akhir zaman, tanda kiamat besar ini tujuannya untuk menambah keimanan. Ini yang pertama, bahwasanya akan benar-benar datang masa itu di mana 10 tanda yang disebutkan Nabi akan berlaku. Yang kedua, menambah ilmu pengetahuan agar kita tidak terjatuh kepada fanatisme ataupun kelompok-kelompok sesat. Karena mohon maaf sekali, saya pernah menyampaikan kajian tentang tanda kiamat besar ini hampir lebih kurang 2 tahun di sebuah masjid. Setelah selesai 2 tahun pengajian, datanglah seorang ibu-ibu ke saya. Apa kata dia? Ustaz, mau enggak berbaiat kepada saya? Kenapa begitu, Bu? Saya ini adalah tim sesnya Imam Mahdi.
Luar biasa, Pak. Saya ini helper, bahasa Inggris nih. Helper itu kalau bahasa Arabnya ansor. Ansorul Mahdi, helper Mahdi. Saya tanya, dari mana Imam Mahdi yang ibu katakan itu? Asalnya dari India. Jadi bukan dari Arab, Pak Lukman, dari India. Untung nggak dari Ocu katanya, atau dari Minang, dari Medan, dari India, Pak. Maka sebenarnya kita mempelajari ini bukan berarti kita akan menghadapi sekarang, tidak. Tapi untuk pengetahuan agar kita tersesat. Dan bahkan di Pekanbaru ini ada orang juga yang mengaku Imam Mahdi tadi. Datanglah dia ke kantor IKMI. Kata dia, saya adalah Mahdi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imam Mahdi sedikit banyaknya diberitahu perkara gaib. Kemudian ditanyalah oleh salah seorang ustaz, yang di saku saya ini ada duit. Berapa jumlahnya? Tentu tak tahu dia. Ini aja bapak tak tahu, kata dia. Saya pula yang dibohong-bohongi. Nah, kalau orang yang berpengetahuan bapak ibu mungkin tak akan terpengaruh. Tapi kalau orang yang tidak ada pengetahuan, itulah yang menjadi pengikutnya. Nah, agar kita tidak termasuk ke dalam kelompok tersebut ataupun nanti yang menonton video ini tidak terjatuh kepada sama saja itu namanya pembohongan, maka kita perlu menjelaskan hadis-hadis sahih terkait tanda-tanda kiamat besar ini. Kita ambil hadis yang paling sahih, hadis riwayat Imam Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Innaha lan takuma." Sesungguhnya tidak akan pernah terjadi kiamat hatta tarawna qabalaha, sehingga engkau melihat sebelumnya 10 ayatin, tanda. Ayat itu artinya tanda. Ayat-ayat Allah orang menyebutnya, berarti tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat Allah itu ada 2. Ayat-ayat qauliyah Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah alam semesta. Dengan melihat ciptaan alam semesta, orang bisa beriman. Karena betapa agung dan hebatnya ciptaan alam semesta ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, ma khalaqta, tidaklah engkau menciptakan alam semesta ini batila. Orang dengan meneliti tubuh manusia bisa beriman. Karena melihat sistem peredaran tubuhnya itu sangat hebat sekali. Orang ketika meneliti laut bisa beriman. Karena ketika seorang oceanographer menyelam lautan, di sana dia mendapati ada api yang hidup dalam lautan itu. Dia pun heran, mengapa ada api? Tak mungkin rasanya ada api yang bisa hidup di dalam air. Tapi kenyataannya demikian. Diteliti sedemikian rupa, tak tembus. Akhirnya pun orang ini bertanya kepada alim ulama, lalu menjelaskan di dalam Al-Quran, wal bahril masjur, demi api yang menyala di dalam air. Ternyata dalilnya ada, cerita itu ada. Nah, mereka orang-orang yang tak beriman ini mendapati akhir-akhir ini abad-abad ke-20. Sementara hal informasi seperti itu sudah ada 14 abad yang lalu. Ini menunjukkan Al-Quran itu bukan buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya tanda. Tanda dalam bahasa Arabnya ayat. Tanda kauniyah alam semesta, bentuk wujudnya Allah, dan qauliyah firman-firman Allah di dalam Al-Quran maupun hadis qudsi. Nah, akan muncul 10 tanda. Dalam 10 tanda itu Bapak Ibu, Nabi tak menyebutkan Imam Mahdi. Enggak ada kata Imam Mahdi di situ. Yang disebutkan adalah yang pertama, fadzakaru ad-dukhan, akan munculnya asap. Asap jangan dipahami asap kebakaran hutan. Karena setiap tahun kebakaran hutan itu selalu ada. Nanti musim panas bakar lagi hutan. Kita pun pakai masker kemana-mana. Nah, jadi bukan tanda itu, bukan asap yang dimaksud kebakaran hutan yang terjadi, tetapi gempa yang luar biasa, yang mana menghancurkan sepertiga dari isi bumi ini. Yang kedua, wad-dajjal. Disingkat saja Bapak Ibu, detailnya nanti. Dajjal itu secara bahasa artinya pendusta. Jadi kalau sebut orang Dajjal, secara bahasa, secara makna
artinya pendusta. Maka di akhir zaman akan muncul 30 dajjal, 30 pendusta-pendusta. Dan semuanya mereka mengaku nabi. Hari ini ada yang mengatakan bapak yang tadi itu ini nabi. Sudah sampai ke tahap itu Bapak Ibu. Na'udzubillah. Hari ini kita tengok video, kita telusuri karena menarik memang. Menarik sekali orang ini sehingga menyedot perhatian banyak mata. Dan sampai hari ini masih berlenggang-lenggok sehingga tidak ada teguran. Mestinya pihak MUI ataupun alim ulama memberi teguran sebab menyandarkan perkataan Nabi padahal Nabi tidak pernah mengucapkannya. Fatal enggak seperti itu Bapak Ibu? Karena Nabi mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berbohong kepadaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'aduhu minan nar, maka dia telah menyediakan tempat duduknya di neraka. Orang yang berbohong dengan ucapan Nabi. Nabi tak pernah mengatakan demikian. Dia katakan ini perkataan Nabi. Contohnya apa? Ada contohnya. Siapa yang meminum kopi. Ini contoh nih Bapak Ibu. Jangan pula nanti dibenarkan. Siapa yang meminum kopi, lalu kemudian kopi itu ada di dalam badannya, dalam lambungnya, maka tidak akan masuk neraka. Yang senang yang buka kedai kopi. Wah, ini dalilnya ada nih kata dia dari Ustaz. Maka siapa yang punya kedai kopi senanglah dia. Itu bukan dalil. Masa ia gara-gara minum kopi enggak masuk neraka? Nah, ini tidak ada Nabi mengatakan demikian. Lalu kemudian ada orang yang menyandarkan kepada Nabi, waspada sebab Nabi pernah mengatakan siapa yang berbohong mengucapkan sesuatu atas namaku sementara aku tak pernah mengucapkannya, maka tempatnya dia sediakan dari neraka. Jadi Dajjal itu artinya apa tadi? Pendusta, pembohong. Nanti akan muncul salasuna dajjalun, 30 jumlahnya. Semua mereka itu mengaku nabi. Diurut oleh para ulama zaman dulu sampai hari ini masih lebih kurang 10 orang yang mengaku nabi. Berarti masih ada nanti Bapak Ibu. Kalau menurut hadis itu 30. Misalnya Musailamatul Kadzdzab, Al-Ansi, kemudian Mirza Ghulam Ahmad. Ada beberapa nama disebutkan dalam kitab sejarah yang mengaku nabi. Berarti masih ada 20 lagi. Bisa jadi nanti di tempat kita ni ada juga mengaku nabi. Tak tahu kita, wallahu alam. Dia bertapa di gua, kemudian pulang, jenggotnya bak lebah bergantung, panjang jenggotnya, serbannya kalah serban Pak Khalifah, serban Vespa bannya. Kemudian buat tasbih besar-besar, saya dapat wahyu kata dia. Orang sebagian percaya saja. Apalagi nampak di situ karomah-karomahnya. Karomah ini kalau dia orang alim, karomah namanya. Kalau dia orang tak alim, sihir namanya. Jadi bisa Pak, sesuatu yang ajaib itu bisa terjadi kepada manusia. Kalau kepada Nabi namanya mukjizat. Kalau kepada orang alim namanya karomah. Kalau kepada orang fasik seperti Musailamah Al-Kadzdzab, kata dia, kalau dia meludahi muka orangnya, maka mukanya akan sembuh dari penyakit. Karena wajahnya itu kena semacam api, kalau disembuhkan, kalau diludahi oleh Musailamah ini akan sembuh. Rupanya ketika diludahi semakin parah. Ini namanya penghinaan, al-ihanah. Tapi dia mengaku nabi, sesuatu yang ajaib itu. Jadi ada 30. Maka kalau kita diberi umur panjang, mudah-mudahan kita menyaksikan itu. Tanda-tanda itu akan muncul tiba-tiba saja. Dari mana asalnya, itu pun kita tidak bisa prediksi. Wad-Dajjal. Kemudian wadabbata. Dabba, hewan melata. Hewan melata ketika itu hewan yang bisa berdialog dengan manusia. Terbayang enggak oleh kita, ada jumpa kita kambing di tengah jalan, ngomong dia, Pak Ketua kata dia. Kan kaget kita tuh Pak. Atau hewan melata ini semacam ular dan sejenisnya. Kecoa ya Pak ya. Sampai di rumah ngusir kecoa, jangan pukul saya kata kecoa. Di akhir zaman hal-hal begitu terjadi. Memang tidak masuk oleh akal karena ranahnya bukan ranah akal lagi. Tetapi Bapak Ibu, saya suka nonton film Tom dan Jerry. Sesuatu yang tak masuk akal ada di situ.
Misalnya dia berkejaran dengan tikus tu, dipotong-potong badannya, habis itu menyatu lagi nanti. Dia berbicara satu, bisa dibuat oleh akal manusia. Akal bisa memahami seperti itu. Nah, di akhir zaman mungkin lebih hebat lagi daripada apa yang kita tengok di kehidupan kita ini. Wa tulu asy-syamsi min maghribiha, dan terbitnya matahari dari barat. Coba Bapak Ibu ikuti perkembangan sains. Kata orang Amerika, para saintis itu, matahari itu semakin hari semakin bergeser. Terus bergeser. Menurut hitung-hitungan mereka, tanpa keimanan, hitung-hitungan akal sains mereka, ada masanya nanti matahari itu tidak lagi terbit dari timur. Anggaplah dulu kita tidak bicara keimanan Bapak Ibu, bicara sains. Maka mereka mengatakan ada masanya nanti matahari itu akan terbit dari barat, karena terus berputar. Entah kapan itu terjadinya, wallahu alam. Ini prediksi manusia. Kan tetapi kita yang beriman kepada Allah, tanda-tanda itu disebutkan di Al-Quran ataupun disebutkan di hadis Nabi. Di Al-Quran, taubat orang tidak diterima apabila matahari terbit dari barat dan nyawa sampai di kerongkongan. Maka akan terjadi di masa itu. Ada yang berkata, kalau memang terjadi di masa itu, apakah sistem jam waktu masih sama? Ada yang mengatakan tidak, karena satu hari itu terasa 1 bulan, lama sekali, dan matahari itu tertutup oleh asap gelap. Kalau dipahami dari hari ini, saya bacalah berita tentang Timur Tengah. Hari ini Iran dan beberapa sekutunya ingin melakukan, mungkin bahasanya perang lah Bapak Ibu, di media ya. Faktanya kita tak tahu. Kalaulah memang diletupkan nuklir setiap negara itu, maka akan menutupi cahaya matahari. Setiap negara yang punya nuklir diledakkan, itu bisa hancur dunia ini. Karena kekuatannya luar biasa. Berapa setiap negara yang maju itu punya nuklir? Berapa banyak mereka punya? Kalau itu diledakkan semua, apa tak habis? Maka yang merusak dunia ini nanti adalah manusia itu sendiri. Saya memang ketika berbicara sains itu suka saya melihat YouTube. Jadi di tahun 90-an, gambar bumi disorot dari jauh, itu masih hijau, masih sejuk. Ditengok tahun 2000-an, sudah banyak titik-titik api mulai panas. Di bumi ini, apa yang dialami oleh orang sekarang dengan dulu, kekuatan panasnya berbeda. Mungkin bisa Bapak Ibu rasakan bagaimana keadaan di tahun 50-an. Mana yang lebih panas, sekarang atau dulu? Lebih panas sekarang. Disebabkan banyaknya hutan dan seterusnya itu. Nah, ini penelitian manusia. Yang berikutnya, wa nuzula Isa ibni Maryam, dan turunnya Isa bin Maryam. Isa bin Maryam turun di Damaskus, di sebuah menara, Manaratul Baidha, menara putih, di mana tempat menara sekarang ini banyak dihuni oleh orang-orang Nasrani di sana. Bapak Ibu boleh berkunjung ke sana, buat nanti turnya. Pak Lukman ya, Bapak sudah pernah ke sana? Boleh Pak tengok di sana. Manaratul Baidha masih ada sampai sekarang. Dan dalam keyakinan kita, kalau itu sudah dikatakan Allah, akan tetap langgeng sampai nanti Imam Mahdi itu turun. Nabi Isa itu turun. Seperti apa bentuknya? Bagaimana cara turunnya? Disebutkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini manusia. Nah, di sinilah banyak perbedaan pendapat para ulama. Siapa mereka itu? Jumlahnya sangat banyak sekali. Ada yang mengatakan, ini yang mengatakan bahwa saja etnis terbanyak di dunia itulah dia. Boleh tak begitu? Nah, na'udzubillah, kita tidak bisa memastikan Bapak Ibu, tapi yang jelas dari kalangan manusia. Yang berikutnya, wa salasatu khusuf, akan terjadi gempa, khusufun khasfun fil masyriq, gempa dahsyat yang terjadi di timur, wa khasfun fil maghrib, dan yang terjadi di barat, wa khasfun bi jaziratil Arab, dan terjadi gempa yang luar biasa di Arab. Dalam satu riwayat, di Timur Tengah itu akan ada api yang sampai ke leher punuk unta.
Ditengok dari Jazirah Arab, jaraknya yang ratusan ribuan kilo, api itu nampak Bapak Ibu. Saking besarnya kobaran api ketika itu. Apa tafsiran ulama? Kobaran api itu tafsirannya adalah perang. Perang dengan kekuatan senjata kala itu. Lalu kemudian wa akhiru zalika narun takhruju minal Yaman, dan akan muncul api dari Yaman, tatrudun nasa ila mahsyar, yang menggiring orang kepada tempat perkumpulan, berkumpulnya di Palestina. Setelah itu barulah kemudian terjadi tiupan sangkakala pertama dan yang kedua. Dan jaraknya itu sangat jauh sekali. Nanti di situ akan muncul angin dingin, akan muncul tidak ada lagi orang yang ke Mekah dan lain sebagainya. Dan tanda-tanda ini sangat banyak sekali. Nah, ini satu riwayat. Riwayat yang lain disebutkan bukan dukhon terlebih dahulu. La taqum as-sa'ah, kiamat akan terjadi hatta tarawna, sehingga kalian melihat 10 tanda. Tetap 10 disebutkan oleh Nabi. Dan yang 10 ini tidak ada kata Imam Mahdi. Yang pertama, tulu'us syamsi min maghrib, terbitnya matahari dari barat. Wad dukhon, dan asap tebal. Wad dabah, hewan melata. Dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Turunnya Isa bin Maryam dan Dajjal. 3 kali gempa di barat, di timur dan di Jazirah Arab. Dan api yang muncul dari Aden, dari Yaman. Tasuku au tahsyuru, yang kemudian mengumpulkan manusia di sana. Jadi di mana kata Imam Mahdi di sini? Karena Mahdi tidak disebutkan. Maka di dalam buku yang ditulis oleh Abu Bakar Al-Masyhur dan banyak kitab-kitab yang lain menyebutkan, sebelum Dajjal ini muncul, ini urutan yang disebutkan oleh para ulama. Kita sebutkanlah urutannya Bapak Ibu. Yang banyak menjadi mayoritas pendapat para ulama. Urutannya yang pertama Dajjal. Maka sebelum Dajjal ini muncul terlebih dahulu Imam Mahdi. Berarti yang pertama Imam Mahdi. Yang kedua Al-Masih Ad-Dajjal. Yang ketiga Nabi Isa. Yang keempat Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima gempa. Yang keenam asap tebal. Yang ketujuh dabah hewan melata. Yang kedelapan terbit matahari dari barat. Yang kesembilan dan seterusnya api yang mengumpulkan manusia. Kemudian tiupan sangkakala. Nah, kenapa seperti itu susunannya? Karena sebelum Dajjal ini membuat kekacauan, maka akan berlaku di dunia ini fase-fase ketenangan. Umat Islam akan mendapati ketenangan, kenyamanan hidup di berbagai daerah. Sebelum itu, maka umat Islam akan berada di fase yang sangat sulit sekali. Disebutkan di situ 7 masa. 7 masa ini tak bisa kita prediksi. Apakah 7 hari, 7 bulan, 7 tahun, 7 abad. Wallahu alam bisawab. Karena Nabi tidak menceritakan secara detail perkara-perkara gaib ini. Jadi di sini umat Islam ataupun para ulama hanya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil membahas siapa Imam Mahdi dan tanda-tanda tersebut. Kita sebutkanlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda dari Imam Mahdi. Mahdi nama aslinya adalah Muhammad bin Abdullah. Jadi kalau ada orang mengaku Imam Mahdi, pertama sekali untuk mendeteksi kebenaran itu, tengok KTP-nya. Tengok identitasnya. Kalau namanya Muhammad bin Abdullah, ini dah masuk satu kategori. Kalau Pak Luqman namanya, tak masuk berarti. Maka tak bisa ngaku Imam Mahdi. Ada lagi? Yang keturunan Arab, mana tahu mengaku Mahdi. Datang nanti ke rumah kita, saya Mahdi. Saya pengikut Mahdi, saya tim ses Mahdi. Yang pertama sekali, ajak duduk dulu, tanya, siapa namanya? Imam Mahdimu itu. Yang dari India itu siapa namanya? Muhammad Qasim. Jadi Muhammad Qasim namanya, yang Mahdi, yang bukan mengaku Nabi, yang mengaku Imam Mahdi. Muhammad bin Qasim. Nama pertamanya ketika ibu tu bilang, namanya Muhammad Ustaz. Mak, kayaknya benar nanti ini.
Was-was juga saya. Karena kalau saya tolak, takut berdosa. Lalu saya tanya lagi, siapa ayahnya? Qasim. Baru tenang saya. Langsung tanya ayahnya nanti, ibu. Kalau datang dia ibu-ibu ke ibu, saya ni pengikut Imam Mahdi ni bu. Kalau mau selamat ibu dunia akhirat, maka bergabunglah dengan kelompok saya. Kelompok saya ini ada jaminan masuk surga. Orang sekarang kan enteng aja Pak buat jaminan itu. Apalagi yang bapak yang kita sebut tadi, kalau nanti ada orang meninggal, saya menjamin depan malaikat Munkar Nakir, kata dia. Jadi memang enak sekali hidup, dapat jaminan dari malaikat Munkar Nakir. Nah, ada juga yang menjamin masuk surga. Kalau bapak ikut saya jamin masuk surga. Siapa yang tak ingin masuk surga, bapak ibu? Semua kita ingin masuk surga. Ada pula yang menjamin. Tentu senang kita. Ada yang menjamin, saya ini pengikut Mahdi. Tengok siapa namanya. Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad bin Qasim. Tak jadi sampai di sana. Tapi setiap hari di SMS terus. Di SMS terus saya. Sampai saya katakan, semoga Imam Mahdi ibu itu bertahan sampai akhir zaman. Ada meninggal kayaknya. Tak sempat dibaiat. Nah, dari keturunan siapa? Dari keturunan Fatimah. Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ummi Salamah. Dari Ummi Salamah qalat berkata, sami'tu, saya dengar. Berarti langsung. Bukan dia bercerita kepadaku, bukan begitu teks hadisnya. Sami'tu, aku dengar Rasulullah bersabda, Al-Mahdi, Mahdi itu adalah min itrati, dari keturunanku, min waladi Fatimah, dari anaknya Fatimah Zahra. Anak Fatimah ada dua yang kita kenal, yang populer, Hasan dan Husain. Nah, dari Hasan dan Husain itu yang mana? Karena semua orang bisa mengaku nanti. Kebetulan dulu Bapak Ibu, saya ketika S2, tugas akhir di PKU Gontor, program kaderisasi ulama di Gontor, tema yang saya ambil adalah tentang Imam Mahdi ini. Dari siapa keturunan mereka? Setelah saya telusuri dari banyak kitab, maka saya dapati Imam Mahdi itu keturunan daripada Imam Al-Hasan. Jadi bukan Husain, dari Al-Hasan. Ini pendapat mayoritas ulama. Sementara Syiah juga mengakui ada Imam Mahdi. Karena Mahdi ini, orang barat pun mengakui ada Imam Mahdi. Versi mereka. Mesias. Nah, Mesias ini Al-Masih Dajjal. Nah, sebelum itu Mahdi. Syiah juga mengakui Imam Mahdi. Maka Imam Mahdi bagi Syiah itu keturunan imam yang 12. Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, Mahdi Al-Muntazar. Bisa diulangi? Pak Ketua sudah dalam alamnya dia. Jadi Pak Ketua ini lagi, kalau ada yang lagi merunduk, itu lagi fokus tuh Bapak Ibu. Karena sering saya tanya, Bapak kenapa merunduk Pak? Saya ini lagi fokus nih Ustaz. Karena kadang mata ini susah kalau untuk menengok. Kalau merunduk itu fokus. Jam 3 bangun tadi Ustaz. Nah, kata Syiah itu punya konsep Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi menurut Syiah hari ini bersembunyi di sebuah gua namanya Sirdab. Sejak kapan itu Ustaz? Sejak abad ke-3 Hijriah. Bagi mereka masih hidup itu imam. Bersembunyi sekarang di Sirdab, yang mana nanti di akhir zaman dia akan muncul. Dan karena Imam Mahdi Syiah ini tak bisa dijumpai, maka terpaksa diangkat wakil. Jadi ada wakilnya, wakil utusan Imam Mahdi Syiah. Maka itulah yang dipegang oleh ulama-ulama mereka. Jadi sampai begitunya Bapak Ibu. Dan hidup sampai hari ini kata dia. Berada di Gua Sirdab tadi. Berarti kalau abad ke-3, sekarang sudah masuk abad ke-14 Hijriah. Berarti umurnya sudah 11 abad. Ada orang hidup 11 abad. Logika saja enggak masuk. Maka agama ini perlu dengan logika yang kuat. Jangankan 11 abad. 11 tahun saja di gua tak makan-makan, jadi tulang belulang. 100 tahun tak hidup lagi. Kecuali Nabi. Ada Nabi memang ditidurkan Allah 100 tahun.
Namanya Nabi Uzair. Kita kisahkan dulu Nabi Uzair itu. Tertidur selama 100 tahun. Nah, jadi kata Rasulullah, Mahdi itu keturunan dari Fatimah. Maka konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Mahdi itu keturunan daripada Al-Hasan. Berarti ada tidak keturunan Nabi sampai hari ini? Ada. Ada Bapak Ibu. Karena tidak mungkin Nabi berbohong. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Nah, karena hadis ini tidak ada apa istilahnya penyebutan secara detail, maka orang kemudian mengaku dialah Mahdi, dialah Mahdi. Maka untuk mengetahui itu kita telusuri dari nama ataupun nanti dari sifat fisiknya. Nama tadi Muhammad Al-Mahdi Al-Muntazon. Riwayat yang lain dari Abdullah ibni Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yabqa minad dunya illa yaumun, tidak tersisa di dunia ini kecuali satu hari, la tawwalallahu dzalikal yauma, Allah panjangkan satu hari itu. Hatta yab'atsa fihi rajulan minni, sehingga Allah utus seorang laki-laki dari kalanganku, keturunanku. Berarti Mahdi ini bukan perempuan, rajulan, laki-laki, minni, au min ahli baiti, atau keturunan keluargaku, yuwati usmuhu ismi, namanya sama dengan nama saya. Berarti namanya siapa? Nama Muhammad. Muhammad. Namanya, keturunan yang akan muncul itu sama dengan nama saya. Wasmu abihi ismu abi, nama bapaknya sama dengan nama bapak saya. Inilah disebut oleh para ulama tadi, Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah. Hadis sahih Bapak Ibu. Wa qala fi hadis la tadhhabu aw la tanqadid dunya, dunia ini tak akan binasa, tak akan hancur, hatta yamlikal arabu rajulun, sehingga orang Arab memiliki seorang laki-laki, min ahli baiti, dari keturunan keluargaku, yuwati usmuhu ismi, namanya persis serupa dengan nama saya, Muhammad bin Abdullah. Ini harga mati. Nama Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Banyak sekali dalilnya, kita sebut dua saja. Kemudian yang kedua, tempat lahir. Dalam kitab Al-Barzanji, dalam kitab Al-Isya'atu li Asratis Sa'ah, menukil riwayat dari Abu Nuaim. Imam Mahdi lahir di kota Madinah. Tengok nanti KTP-nya. Kalau lahirnya di kota Pariaman, tak masuklah tu. Kalau lahirnya di Medan, tu tak masuk juga. Apalagi yang ngaku Mahdi itu lahirnya di India, meleset tu Pak. Yang kemarin ngaku Mahdi di Pekanbaru, lahirnya di Bangkinang, meleset lagi. Janganlah jauh-jauh kali. Kalau disebut di Mesir masih mungkin, masih di Arab kan. Jadi kalau berbohong tu pandai-pandailah sikit. Jangan berbohong. Masuk ya Pak ya. Meleset tu. Datang nanti ke Pak Lukman dia, saya ini keturunan Mahdi. Bapak lahir di mana? Pasuruan contohlah. Ini meleset. Siapa namanya? Siapa namanya? Abdul Qadir. Astagfirullahaladzim. Abdul Qadir. Okey, baik. Nah, sementara menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, lahirnya tetap di Arab. Okey, baik. Nah, pendapat yang kuat lahirnya di kota Madinah. Ini dua. Namanya jelas, tempat lahirnya disebutkan. Ciri-ciri fisik. Ini penting nih Bapak Ibu. Ciri-ciri fisik. An Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi minni. Mahdi itu keturunanku. Ajala jabha. Ini dahinya lebar, Pak. Jadi kalau dahi lebar berarti ini. Jadi kalau dahinya tidak lebar, kecil dahinya, ini dah keluar daripada kategori tadi. Jadi tengok nanti ciri fisiknya. Ini dahinya lebar atau tidak nih? Lebar dahinya. Taruhlah misalnya sekarang nih kita jumpa dengan aku Mahdi. Namanya Muhammad bin Abdullah. Lahirnya pas pula di Madinah. Madinah ini di mana nih? Rupanya Madinah yang dimaksud Mandailing Natal. Mandailing Natal. Madinah juga, Pak. Dibuat ni. Kemudian jidatnya lebar pula. Ini kan jadi was-was kita. Jangan-jangan dia orangnya nih.
Yang berikutnya aqnal anf, hidungnya mancung. Tengok itu. Kalau hidungnya pesek, nak masuk. Bisa ditengok itu. Ngaku Mahdi tapi hidungnya pesek. Yamlaul arda qistan wa adlan. Ini sifat berikutnya. Yamliku sab'ina sinin. Dia akan menguasai dunia ini selama 7 tahun. Dalam riwayat yang lain, Al-Mahdi min waladi, Mahdi itu di keturunanku. Wajhuhu kal kaukab, wajahnya itu seperti bintang, berarti bercahaya wajahnya. Durri, launu Arabi, kulitnya seperti kulit orang Arab. Wal jismun Israili, badannya tegap seperti Bani Israel. Berarti Imam Mahdi itu orangnya tegap, jidatnya tinggi, hidungnya mancung, besar, putih. Putih gagah, Pak. Datang orang ke Pak Bukhari, orangnya kecil, hitam, pesek, dahinya kecil pula, aku Mahdi tempeleng aja orang kayak gitu tuh. Itu membodoh-bodohi kita namanya tuh. Berikutnya, dalam riwayat yang lain, kalau Imam Mahdi itu, mohon maaf ya, saya tidak menyinggung, tidak. Mohon maaf sekali, Imam Mahdi itu perutnya datar. Jelas di sini. Ya, bahasa halusnya perutnya datar, bahasa kasarnya one pack. Ya, kalau Imam Mahdi itu seperti Nabi, six pack. Jadi badannya tegap, orangnya kuat. Kemudian fisiknya seperti fisik Nabi. Begitulah Bapak Ibu, Allah jaga seperti itu. Kemudian umurnya nanti disebut juga, umur berapa dia diutus. Sehingga kalau di umur 60 ngaku Mahdi, itu tidak masuk kategori. Jadi umur juga disebutkan. Tanda kemunculan. Oke, baik, sudah kita sebutkan tadi. Namanya, ciri fisiknya, jidatnya tinggi, kemudian hidungnya mancung, dadanya bidang, kulitnya putih, keturunan orang Arab, dari keturunan Hasan menurut jumhur ulama. Kemudian warna kulitnya, fisiknya seperti orang Israeli, seperti kaum Bani Israel dahulu. Perlu kita baca teksnya. Umur dibaiat. Banyak versi, banyak riwayat. Yang pertama dari Ali bin Abi Thalib mengatakan qala ya ba'atsu wa huwa ma baina 30 wa 40. Dia dibaiat di antara umur 30 dan 40. Berarti kalau ada dulu yang mengatakan Bapak Ibu, Imam Mahdi itu sudah dibaiat hari ini dan sudah lahir, berarti lahirnya tahun berapa tuh? Kalau taruhlah 40 umurnya hari ini. Berarti tahun 82 lahirnya. Tahun 84 lahirnya. Kalau sekarang, berarti sudah lahir kalau memang begitu. Karena dalam riwayat ini disebutkan dibaiat di umur 40 tahun. Mengapa disebut umur 40 tahun? Karena umur itulah seorang laki-laki di usia yang matang. Dan Nabi pun diutus di umur itu. Bisa nggak Allah itu mengutus Nabi Muhammad itu di umur 25 tahun? Bisa saja langsung dibimbing wahyu. Bisa tidak Allah itu mengutus Imam Mahdi itu di umur 25 tahun? Bisa saja. Tetapi pada umumnya manusia ketika berumur 40 tahun, disitulah masuk fase di mana Allah SWT memberikan kematangan dalam berfikir. Nah, ada satu amalan Bapak Ibu. Kalau sudah masuk umur 40 tahunan, maka bacalah doa yang terdapat di Quran surat yang 46, surat Al-Ahqaf, ayat yang ke-15. Ini amalan. Apabila memasuki umur 40 tahunan. Falamma balagha arba'ina sana, ketika berumur 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan fima tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu ayat Al-Quran. Quran surat yang ke-46 atau surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Bisa cek di situ. Anjuran para ulama di umur 40 tahunan maka bacalah ayat ini.
Bacalah doa ini. Okay. Imam Mahdi antara 30 sampai 40. Riwayat Abdullah bin Haris qala yakhruju Mahdi wa huwa ibnu arba'ina sana. Juga menyebutkan umur 40 tahun. Dari Ka'ab Al-Mahdi ibnu ahadu au isnataini wa khamsina sana. Ada yang mengatakan di umur 52 tahun. Riwayat-riwayat ini Bapak Ibu diteliti oleh para ulama. Ada beberapa riwayat ternyata hadis palsu. Kecuali yang dikuatkan tadi di umur 40 tahun. Maka kalau ada yang mengatakan kemarin lahirnya tahun 82, berarti dah lewat Pak. Berarti dah masuk fase Dajjal menurut dia. Padahal Imam Mahdi sendiri belum nampak sampai hari ini. Nah, itu umur di baiat. Kita sebutkan di dalam kitab-kitab tadi. Nah, berikutnya tugas dan masa berkuasa. Kita cukupkan yang sampai di sini. An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah ubasyirukum bil Mahdi. Aku beri kabar kalian dengan Mahdi. Yub'atsu fi ummati, diutus terhadap umatku ala ikhtilafi min nasi wa zalazila. Di mana ketika itu terjadi perdebatan pendapat yang dahsyat. Jadi memang tak bisa disatukan lagi. Ini begini, yang begitu itu. Satu kelompok dengan kelompok yang lain memang tak bisa disatukan Bapak Ibu. Bagaimanapun cara kita menyatukan antara umat ini, enggak bisa bersatu. Maka satu-satunya yang bisa menyatukan nanti adalah Imam Mahdi. Hari ini kalau kita tengok faksi kelompok dalam Islam itu ramai sekali, banyak sekali. Satu kelompok dan kelompok yang lain tidak saling ketemu, saling merasa lebih dibanding yang lain. Maka kala itu nama Mahdi lah yang akan menggabungkan itu semua, sehingga semua orang berada di bawah bendera Mahdi Al-Muntazir yang kita sebutkan. Wazalazil, dan terjadinya banyak kegoncangan dalam tubuh umat Islam. Fayamla'ul arda qistan wa adalan, maka kemudian Imam Mahdi menghadirkan keadilan dan kenyamanan dalam kehidupan ini. Kama muliat jawran wa zulman, sebagaimana sebelumnya umat Islam mendapati kezaliman dan kekejaman. Maksudnya ketika Mahdi itu muncul, keadaan umat Islam sangat sulit. Sulit sesulit-sulitnya. Kalau hari ini kita katakan sulit, tapi belumlah sesulit yang digambarkan dalam hadis itu. Karena selama 7 masa itu umat Islam tidak bisa mendapatkan keadilan dimanapun. Tertekan, tertindas, terusir. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang lebih dahsyat daripada itu. Ketika keadaan semakin sulit, disitulah Allah kirim seorang Mahdi yang kemudian menciptakan ketenangan, kenyamanan dan membuat sistem-sistem yang dapat menguntungkan umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu untuk pagi yang berbahagia ini. Kalau ada yang bertanya, silakan kepada Bapak Ibu. Tidak ada, alhamdulillah. Untuk berikutnya, siapa pengikut Imam Mahdi? Apakah semua umat Islam yang diikut Imam Mahdi atau ada yang lain? Akan disebutkan di dalam riwayat. InsyaAllah akan kita sambung di minggu yang akan datang. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu, setelah Imam Mahdi ini berkuasa menciptakan ketenangan, kenyamanan, kedamaian, disitulah Allah SWT mengirim Dajjal kepada umat manusia ini. Jadi terjadi ketenangan, habis itu terjadi goncangan. Nah, di situ terjadi perperangan yang disebut dalam kitab-kitab Al-Malhamatu Al-Kubra, perang besar, atau dalam bahasa barat namanya Armageddon. Mereka meyakini yang semacam itu. Kalau menurut siapa namanya yang tinggi IQ-nya itu Albert Einstein, akan terjadi perang dunia ketiga. Ini prediksi manusia. Kala itu perang menggunakan tombak, panah dan kuda. Jadi bagaimana keadaan seperti itu? Memang tak terbayang oleh kita. Hanya informasi-informasi dari hadislah yang dapat kita pegang dalam kehidupan kita ini. Apapun itu, kita tak perlu takut. Intinya begitu.
Kita tak perlu risau, tak perlu takut, apalagi sampai jual kebun sawit, jual ruko yang di Sudirman, tak beroperasi lagi rumah sakit Zainab, jangan sampai begitu. Karena kita pelajari ini bukan untuk buat takut Bapak Ibu. Ini saya tekankan lagi, tidak untuk satu pun pelajaran tentang alam barzah, tentang kematian. Ilmu itu bukan buat kita takut, membuat kita semakin yakin. Kalaupun sampai kita di zaman itu, Allah sudah siapkan mental kita. Karena Allah tidak membebani sesuatu kepada manusia di atas kemampuannya. Begitulah Al-Quran mengatakan. Maka oleh karena itu, terus kita mempelajari ini untuk menambah wawasan. Kalau nampak yang aneh-aneh nanti, kita sudah punya benteng penjaga diri dari orang-orang yang mempengaruhi kita, mengajak kepada aliran-aliran sesat itu. Wallahu alam bissawab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika tidak ada pertanyaan maka kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma khtim lana wa ajalana bihusnil khatimati wa sa'ada wa la takhtim alaina bisu'il khatimati wasyaqawa. Allahumma ja'al akhira kalamina inna intihai ajalina minad dunya qaulah la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.